Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Nova Rikman, SKMMK, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan Masyarakat. Baik, di sini saya adalah Diva Yulianti, NPM 2170120034 dari program studi Kesehatan Masyarakat Universitas Baitur Rahmah akan mempresentasikan tentang hak asasi kesehatan. Ada 3 bahasan yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, perbedaan antara hak asasi manusia dengan hak asasi kesehatan. Yang kedua, sejarah dan momentum perkembangan hak asasi manusia dan hak asasi kesehatan. Yang ketiga, implementasi atau penerapan dari hak asasi manusia dan hak asasi kesehatan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu perbedaan antara hak asasi manusia dan hak asasi kesehatan. Seperti yang kita ketahui, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Adapun dasar-dasar hukum hak asasi manusia. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, terdapat pada bab 1 pasal 1, yaitu tentang kewajiban dasar manusia. Kewajiban dasar manusia itu adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Yang ketiga, terdapat pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ada pula ciri-ciri dari hak asasi manusia. Yang pertama, hakiki. Hakiki itu artinya hak asasi manusia sudah dibawa sejak lahir oleh seluruh makhluk hidup di dunia ini. Yang kedua, universal, yaitu HAM ini bersifat umum tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, dan HAM tidak dapat dicabut oleh siapapun. Yang ketiga, HAM itu tidak dapat diserahkan pada pihak lain. Yang keempat, HAM itu tidak dapat dibagi, jadi semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik politik, ekonomi, dan sosial budaya. Ada pula hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, yaitu ada hak untuk hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, dan hak memiliki sesuatu. Hak asasi kesehatan. Hak asasi kesehatan adalah hak asasi manusia yang melekat pada seseorang sejak lahir dan bukan karena pemberian seseorang atau negara. Maka oleh sebab itu tidak dapat dicabut oleh siapapun. Artinya, pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi setiap individu untuk hidup sehat. Berarti pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau untuk semua. Ada dua asas yang melandasi hak asasi kesehatan. Yang pertama ada the right to health care, yang kedua the right of self-determination. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada the right to health care. The right to health care itu adalah hak atas pemeliharaan kesehatan. Artinya setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan standar tertinggi dari kesehatan fisik dan mental, meliputi akses terhadap nutrisi, air bersih, pendidikan, sanitasi, akses terhadap informasi terkait kesehatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, the right of self-determination itu
adalah hak dasar atau hak primer individual yang merupakan sumber dari hak-hak individual yang terdiri dari hak atas privasi dan hak atas tubuhnya sendiri. Hak atas privasi itu adalah hak untuk tidak diusik dalam kehidupan pribadinya. Hak atas privasi juga dapat diartikan sebagai hak dari setiap orang melindungi aspek-aspek pribadi kehidupannya untuk dipergunakan dan dimasuki oleh orang lain. Sedangkan hak atas tubuhnya sendiri itu adalah hak pasien memilih dokter, hak atas informed consent, hak menolak pengobatan atau perawatan tindakan medis tertentu, hak menghentikan pengobatan atau perawatan, dan hak atas second opinion, serta hak memeriksa. Hak memeriksa rekam medis. Dasar-dasar hukum dari hak asasi kesehatan itu ada 6. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 terdapat pada pasal 4 sampai 8 yang dapat kita simpulkan isinya itu ada kesehatan, yang kedua akses atas sumber daya di bidang kesehatan, yang ketiga pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau, yang keempat menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, dan lain sebagainya. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang terdapat pada pasal 9 sampai 13. Itu dapat kita ambil yang pertama, mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Yang kedua, menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Yang ketiga, berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Yang keempat, menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Yang terakhir, setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Yang ketiga, terdapat pada Konvenan Ekonomi Sosial Budaya yang menjadi pedoman dalam hak asasi manusia dalam kesehatan yang terdapat pada pasal 12. Isinya yaitu negara pihak dalam konvenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental. Yang kedua, langkah-langkah yang akan diambil oleh negara pihak pada konvenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan. Yang pertama, ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran, kematian, dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat. Yang kedua, perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri. Yang ketiga, pencegahan, pengobatan, dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang terakhir, penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang. Yang keempat, terdapat pada Deklarasi Alma-Ata tahun 1978 tentang peran negara untuk memenuhi hak atas kesehatan warga negara. Isinya yaitu penyediaan pelayanan kesehatan dasar, promosi penyediaan makanan dan gizi yang baik, penyediaan air bersih yang cukup dan sanitasi, perawatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana, imunisasi untuk penyakit menular berbahaya, dan lain sebagainya. Yang kelima, terdapat pada Piagam Majelis Kesehatan Rakyat tahun 2000 di Bangladesh tentang kesehatan sebagai HAM. Kesehatan mencerminkan komitmen masyarakat terhadap kesetaraan dan keadilan. Kesehatan dan HAM seharusnya diprioritaskan di atas kepentingan ekonomi dan politik. Dalam piagam itu juga mengajak setiap orang untuk yang pertama mendukung penerapan hak untuk sehat, menuntut pemerintah dengan orang internasional, dipastikan pelaksanaan kebijakan dan menghormati hak untuk sehat. Yang ketiga, membangun gerakan masyarakat agar kesehatan dan HAM masuk dalam undang-undang. Yang terakhir, melawan eksploitasi kebutuhan kesehatan rakyat.
Dan yang terakhir, perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 10A yang terdapat pada pasal 28H, yang isinya setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang kedua, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai persamaan dan keadilan. Yang terakhir, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang saya akan membahas sejarah dan momentum perkembangan hak asasi manusia dan hak asasi kesehatan. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia pada periode sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai 1945. Pemikiran HAM pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi seperti Pergerakan Nasional Budi Utomo tahun 1908, Sarekat Islam tahun 1911, Indonesia Partij tahun 1912, Perhimpunan Indonesia tahun 1925, Partai Nasional Indonesia tahun 1927. Akhirnya pergerakan-pergerakan yang menunjung berdirinya HAM seperti ini tak lepas dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa. Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia, Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditunjukkan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Yang kedua, pada periode setelah kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang. Pada periode 1945 sampai 1950, pemikiran HAM pada periode ini menekankan wacana untuk merdeka self-determination, yaitu hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik mulai didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Yang kedua, pada periode 1950 sampai 1999. Periode ini dikenal dengan periode parlementer. Munculnya partai politik dengan berbagai ideologi, adanya kebebasan pers, pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas dan demokratis, kontrol parlemen atas eksekutif. Yang ketiga, periode tahun 1959 sampai 1966. Periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin tidak lain sebagai bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap demokrasi parlementer yang dinilai merupakan produk Barat. Melalui sistem demokrasi terpimpin, kekuasaan terpusat di tangan Presiden. Presiden tidak dapat dikontrol oleh parlemen, sebaliknya parlemen dikendalikan oleh Presiden. Periode tahun 1966 sampai 1998. Jadi di sini pada mulanya Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi penegakan HAM di Indonesia. Janji-janji Orde Baru tentang HAM mengalami kemunduran pesat pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Setelah mendapat mandat konstitusional dari Sidang MPRS, Orde Baru menolak HAM dengan alasan HAM dan demokrasi merupakan produk Barat yang individualistik, yang militeristik, bertentangan dengan prinsip lokal Indonesia yang berprinsip gotong royong dan kekeluargaan. Pada periode pasca Orde Baru, jadi ini tahun 1998, era paling penting dalam sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Setelah terbebas dari pasukan rezim Orde Baru dan merupakan awal datangnya era demokrasi dan HAM yang kala itu dipimpin oleh B.J. Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden. Pada pemerintahan Habibie, misalnya, perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Akhirnya TAP MPR nomor XVI garing MPR garing 1998 tentang HAM merupakan salah satu induk
provokator pemerintah era reformasi. Komitmen pemerintah juga ditunjukkan dengan pengesahan tentang salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pengesahan Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Perkembangan hak asasi kesehatan di Indonesia. Kesehatan sebagai hak asasi manusia terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menambahkan hak asasi manusia secara lebih lengkap dan rinci, antara lain berisikan mengenai kesehatan sebagai hak asasi manusia. Ketentuan pada Undang-Undang Dasar 1945 tersebut kemudian dijabarkan menjadi pengaturan lebih lanjut dalam UU Kesehatan Undang-Undang Kesehatan, yaitu UU Nomor 36 Tahun 2009. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia ditetapkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sedangkan Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang di dalamnya menetapkan kesehatan sebagai hak asasi manusia juga telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Pembahasan yang ketiga yaitu implementasi atau penerapan hak asasi manusia dan hak asasi kesehatan. HAM di Indonesia. Indonesia dengan ideologi Pancasila yang dianutnya diharapkan dapat mengimplementasikan HAM dengan baik sesuai dengan sifat-sifat dasar dari ideologi tersebut, seperti upaya menghormati, menjaga, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi tanggung jawab bersama antar individu, pemerintah, dan negara. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya kasus pelanggaran HAM di Indonesia dapat dikatakan masih banyak. Pada praktiknya, setelah hukum tentang HAM yang dibuat, tidaklah memberhentikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Mulai dari kasus yang berat seperti pembunuhan Munir, peristiwa Tanjung Priok tahun 1998, dan lain sebagainya. Hingga yang ringan seperti pencemaran nama baik, penghinaan, pengancaman, dan lainnya. Penegakan HAM di Indonesia dapat diwujudkan melalui upaya yang dilakukan oleh setiap elemen bangsa. Hal ini tentunya diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai penegakan HAM yang ada di bumi Nusantara. Kesadaran masyarakat akan penegakan HAM perlu ditumbuhkan dan dibangun sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Dengan kesadaran masyarakat yang terbentuk nantinya dapat menumbuhkan upaya untuk mempertahankan dan memperjuangkan HAM miliknya pribadi dan di lain sisi dapat menghormati dan menjaga HAM milik orang lain. Untuk implementasi hak asasi kesehatan di Indonesia, penerapan hak atas kesehatan berdasarkan ICESCR di Indonesia belum terlaksana secara maksimal. Hal ini terlihat dari penerapan dalam hal fasilitas dan tenaga kesehatan, penerapan dalam hal sistem jaminan kesehatan nasional, dan dalam hal ini fasilitas dan tenaga kesehatan permasalahan yang terjadi adalah aspek ketersediaan, terjangkauan, pemerataan, dan kualitas. Seharusnya program JKN bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, dan harusnya diwacanakan penghapusan kelas berdasarkan pembayaran premi ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam HAM. Regulasi kedepannya dibuat harus mengedepankan beberapa aspek karena pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang menjadi wadah bagi masyarakat agar mendapatkan pelayanan kesehatan ini harus diartikulasi dalam bingkai hak asasi manusia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.